Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita mengenang 76 tahun merdekanya negara Indonesia tercinta. Dan kita sungguh-sungguh merasa bahwa dalam perjalanan sekian tahun merdekanya Indonesia ini, kita sungguh-sungguh mengalami berkat dan kasih Tuhan. Dan pemerintah yang dipercayakan oleh rakyat untuk memerintah negara ini sungguh-sungguh dengan adil mulai tampak dijalankan. Dan mereka berusaha untuk mengeksekusi apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 teristimewa alinea keempat, karena di situ diperlihatkan tujuannya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dengan tujuan antara lain supaya Indonesia bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya. Dan yang kedua, supaya bangsa Indonesia berusaha untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, bahwa Indonesia harus berkontribusi ikut menciptakan perdamaian dunia. Dan saya kira tujuan merdekanya Indonesia itu sudah selama dieksekusi, coba dieksekusi, dan di beberapa bagian sudah berjalan dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya tidak tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang itu. Tetapi bagaimana sebetulnya kemerdekaan itu sendiri kita hayati dengan bertitik tolak dari bacaan kedua tadi. Di dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa kita memang adalah orang-orang merdeka, orang-orang bebas. Tetapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saya kira ini secara spiritual mau kita tempatkan untuk apa kita merdeka itu. Lalu di dalam bagian akhir dari bacaan kedua tadi disebutkan sejumlah hal. Kalau kita sungguh-sungguh orang merdeka dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, maka beberapa hal berikut ini hendaknya menjadi pegangan untuk semua orang yang beriman kepada Tuhan, seperti juga kita menggarisbawahi di dalam Pancasila kita, sila yang pertama, bahwa negara Indonesia ini bukan negara agama, tetapi negara bertuhan. Yang pertama dikatakan dalam bacaan kedua tadi itu, yaitu menghormati semua orang. Tandanya bahwa kita merdeka itu, kita menghayati secara spiritual kemerdekaan itu, memaknainya secara spiritual. Kita merdeka supaya kita pada waktu negara ini berjuang untuk menuju kemerdekaan itu, tidak hanya segelintir orang yang berjuang, tidak hanya golongan tertentu yang berjuang, semua golongan ikut berkontribusi untuk merdekanya Indonesia ini. Karena itu kita harus saling menghormati. Apapun agama itu tidak penting. Karena kita merdeka berdasarkan perjuangan para pendahulu kita dengan menitik mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merdekanya Indonesia tercinta ini. Karena itu ketika kita merdeka, kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan saling menghormati. Karena kalau kita tidak saling menghormati, kalau kita sudah mulai melirik siapa yang paling berjasa, dari daerah mana yang paling banyak mengorbankan jiwa raga selama berjuang menuju merdeka ke Indonesia, Indonesia akan kembali ke titik sejauh sebelum merdeka. Kita akan terpecah belah. Tapi kalau kita menghormati kemerdekaan ini, kita saling menghormati. Apapun latar belakang kita masing-masing, tapi setelah kita merdeka, kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, saling menghormati, bahwa semua ikut berkontribusi untuk merdekanya Indonesia ini. Lalu yang kedua dikatakan dalam bacaan kedua tadi itu, ialah mengasihi. Melihat saudara, setiap orang warga negara Indonesia ini sebagai saudara dan saudari. Kita maknai kehidupan bersama sebagai warga negara Indonesia ini secara rohani. Sebagai pengikut Kristus dikatakan kita harus mengasihi
saudara-saudari kita, melihat mereka semua itu sebagai saudara dan saudari, sebagai bagian dari kehidupan kita. Hanya dengan demikian kita bisa memaknai dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan pasti tujuan seperti diungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat itu bisa sungguh-sungguh terwujud. Hai, kalau kita saling menghormati, kalau kita saling mengasihi, kalau itu tidak ada, tidak mungkin kita bisa mengeksekusi apa yang menjadi tujuan merdekanya negara Indonesia tercinta ini. Lalu aspek yang ketiga yang dikatakan bahwa kita takut akan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha untuk mewujudkan apa yang dikatakan di dalam sila pertama Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus takut kepada Tuhan. Kita sudah memilih agama kita masing-masing melalui agama itu, dan untuk kita orang Katolik, Kristuslah jalan yang memungkinkan kita untuk membuat hidup kita itu menjadi semakin pantas di hadapan sesama dan juga menjadi pantas di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan ketika kita menghayati hidup kita sebagai orang Katolik secara benar dan baik. Justru kalau kita sungguh-sungguh berjuang menghayati iman kita sebagai orang Katolik secara benar, secara baik, secara pantas dan wajar, maka kita ikut berkontribusi untuk membuat kemerdekaan Indonesia ini menjadi lebih bermakna untuk kehidupan kita. Karena itu kalau selama menghayati kemerdekaan ini, ya, kalau kita sudah mulai agak ke kabur air menghayati iman kita, maka sebetulnya kita sendiri yang menciptakan bahwa kita menjauhkan diri dari Tuhan gitu. Tapi takut akan Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh menghayati kemerdekaan ini dan terus berjuang melalui iman kita untuk membangun hubungan yang intens dan khusus dengan Tuhan, supaya dengan bantuan Tuhan kemerdekaan yang kita miliki ini, kita capai ini bisa kita maknai dengan lebih baik. Kita berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sesama, dan dengan demikian kita semakin membuat kemerdekaan ini menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Lalu yang keempat, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, takwa kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka juga harus menghormati pemimpin. Jadi kita sebagai orang Katolik itu kita punya kewajiban untuk menghormati pemimpin yang dipilih secara sah. Dan ada ungkapan yang terkenal itu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan suara yang sah itu patut dihormati, patut dijunjung tinggi, patut diberi apresiasi, patut didukung dan lain sebagainya. Semakin kita menghayati itu, kita sungguh-sungguh orang Katolik, kita sungguh-sungguh orang beriman, ya, menghormati pemimpin. Jadi kita sebagai orang Katolik itu kita punya kewajiban untuk itu. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita juga harus takut kepada pemimpin, menghormati kepada pemimpin. Karena pemimpin itu dipilih oleh Tuhan secara sah melalui suara rakyat. Gitu. Sehingga ungkapan tadi itu menjadi relevan. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Karena itu pemimpin yang dipilih dengan suara sah oleh rakyat itu adalah pemimpin yang sah dan wajib hukumnya sebagai orang Katolik untuk menghormatinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira dalam memaknai kemerdekaan ini kita bertitik tolak dari bacaan kedua ini. Ya, siapapun kita sebagai orang Katolik, kita harus ikut berkontribusi. Ya, jangan sampai kita tidak melaksanakannya atau lalai menghayati panggilan kita sebagai orang Katolik di tengah beragamnya kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin apa yang dikatakan dalam Injil tadi menjadi relevan ketika lawan-lawan politik Yesus Kristus itu mau menjatuhkan Yesus itu dengan berikan pertanyaan jebakan itu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus Kristus tidak bijaksana, dia bisa dimusuhi, tetapi dia tahu bahwa ini pertanyaan pancingan hanya untuk mencegah dia. Tapi Yesus itu dengan dengan tepat memberikan jawaban. Ya. Kau berdiri di mana? Ya.
Kau dapat bantuan dari mana? Kalau kau dapat bantuan dari pemerintah, pernah mendapatkan sumbangan sosial dari pemerintah dan berjalan di jalan pemerintah itu, kau punya kewajiban juga untuk memberikan kepada pemerintah. Karena yang kamu dapat dari pemerintah itu dari uang yang kau bayar. Oh, Yesus luar biasa. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Jadi kamu sudah dapat dari pemerintah semuanya, maka kamu punya kewajiban untuk beri pajak. Karena dari pajak itulah pemerintah memberikan sesuatu untuk kamu. Dari pajak itu, Yesus luar biasa. Lalu kepada Allah apa yang menjadi hal? Segala yang baik, kesuksesan, keberhasilan, rahmat demi rahmat, kamu dapatnya dari Allah. Karena itu semua yang baik itu, yang kamu dapat dari Allah itu kembalikan kepada Allah. Luar biasa, lebih mendalam lagi jawaban Yesus Kristus itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain, kalau kita orang merdeka, kita juga dipanggil untuk menjadi orang yang bijaksana seperti Kristus. Tahu menempatkan posisi, jangan berbanyak atau kita mengikuti pertanyaan prinsip Presiden Amerika mantan itu, John Kennedy itu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negara. Dan negara itu prinsipnya hanya membagikan apa yang kita kumpulkan. Jadi kalau kita tidak kumpul, kalau kita tidak membayar pajak, mau tuntut apa dari negara itu? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merayakan 76 tahun merdekanya Indonesia ini, kita menempatkan diri sebagai orang merdeka dan dengan bijak menghayati hidup kita sebagai orang Katolik, dan melalui itulah kita berusaha untuk berkontribusi supaya kemerdekaan ini semakin menjadi efektif, semakin menjadi bermanfaat, dan semua orang akhirnya mengalami kemakmuran, mengalami keadilan oleh karena partisipasi kita dalam membangun, mengisi kemerdekaan ini. Kita orang-orang merdeka, tetapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara moral dilarang oleh Allah. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.